Qatar bersyukur tak satu grup dengan Indonesia? Patrick Kluivert versus Ira Arab Saudi. Ada apa ini? Hai bro, lo pasti ngerti kenapa bola itu penting, karena hidup lo? Ya, gak sepenting itu. Tapi tenang, di channel ini, lo bakal ngerasa penting lagi. Kita bahas berita transfer terbaru, gosip bola, dan drama klub elit bareng gue, fans halu tapi serius, mau subscribe? Bagus. Gak mau? Ya gak apa-apa. Yang penting lo udah nyasar ke sini, hih. Oke, right? Ayo kita ke inti videonya. Bro, lo semua pasti setuju kan? Timnas Indonesia emang belum jadi Raja Asia. Tapi, siapa sangka, sang juara bertahan Piala Asia 2023, Qatar, malah bersyukur nggak satu grup sama kita? Lah, kok bisa takut? Iya bro, lo nggak salah dengar. Jadi ada apa ya sebenarnya? Simak video ini baik-baik. Qatar, yang baru aja juara Piala Asia 2023, terang-terangan bilang mereka lega karena tidak satu grup dengan Indonesia di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kutipan itu datang dari media mereka sendiri, di mana mereka mengatakan timnas Indonesia lagi berada di momen terbaik dan bisa jadi lawan yang menyulitkan. Lucu juga ya, beberapa tahun lalu, kita dianggap cuma sebagai pelengkap. Sekarang malah disyukuri kalau nggak ketemu. Dan ini bukan cuma perkara bola. Ada makna finansial dan strategi branding yang sedang bergeser. Karena semakin sering nama Indonesia muncul di headline internasional, semakin besar juga daya jual timnas kita, entah itu untuk hak siar, sponsorship, bahkan daya tarik buat diaspora pemain keturunan yang sempat ragu masuk timnas. Sekarang, coba kita lihat peta. Persaingannya, Qatar sendiri masuk ke grup A bersama Uni Emirat Arab, Oman, kita, timnas Indonesia tercinta kita ditempatkan di grup B bareng Irak, Arab Saudi. Gila, bro, langsung dilempar ke grup keras. Tapi di balik ketegangan itu, ada satu kabar yang bikin semua mata tertuju ke Indonesia. Patrick Kluivert, mantan legenda Belanda dan ex-penyerang Barcelona, yang kini sudah menjadi pelatih timnas Indonesia dalam beberapa pertandingan sebelumnya, ini bukan gimmick, bukan juga proyek pencitraan, ini investasi jangka panjang, federasi kita, PSSI. Tampaknya sadar, kalau mau bersaing di level elit, nggak cukup cuma ngandelin semangat juang Garuda. Perlu struktur, sistem, dan strategi global. Sementara itu, Kluivert datang bukan buat liburan. Ujiannya sangat berat bersama timnas Indonesia mulai dari dipermalukan oleh Jepang di putaran sebelumnya dan sekarang lebih brutal. Dia harus menghadapi dua tim raksasa, Irak dan Arab Saudi. Tim Timur Tengah yang begitu berbahaya tak hanya soal kekuatan tapi kadang juga soal kelicikan di lapangan seperti sebelum-sebelumnya. Kita memang berpeluang kecil ke Piala Dunia 2026, tapi dengan segala upaya sejauh ini itu mungkin terjadi, kini kita dihadapi dengan Arab Saudi yang sebelumnya sempat kita kalahkan di putaran ketiga, ini seharusnya menjadi berkah untuk kita syukuri. Tapi jika kita membicarakan sejarah, lawan-lawan kita ini memang di atas kertas unggul jauh. Tapi ingat, sepak bola bukan matematika. Dan kalau Qatar aja ngaku takut ketemu kita, itu berarti sinyal bahwa kita sudah mulai dihitung. Apalagi, dari sisi finansial, posisi Indonesia makin menarik. Stadion selalu penuh, fanbase fanatik, dan perhatian media internasional mulai datang. Artinya, bukan cuma kekuatan teknis yang bertumbuh, tapi juga potensi ekonomi sepak bola kita juga berkemungkinan tumbuh lebih baik. Dan kalau performa timnas konsisten naik, jangan kaget kalau dalam 2-3 tahun ke depan, value pasar timnas Indonesia bisa menyamai negara-negara elit Asia. Kita belum jadi raja, bro, tapi jalan ke sana mulai kebuka. Indonesia udah mulai dihitung. Dan Kluivert harus buktiin, kalau nama besar itu bukan beban, tapi senjata. By the way, tekanan itu bukan cuma dari lawan, tapi juga dari luar lapangan. Lo pasti ingat, Vinicius sempat ditawar 7,6 triliun rupiah dari Arab. Yap, ini era baru, dan Indonesia mulai ikut masuk ke permainannya. Tapi kamu tahu, Cristiano Ronaldo sekarang main di Al Nassr, Benzema udah gabung Al Ittihad, dan kabarnya target selanjutnya Arab Saudi adalah Vinicius Junior. Yap, beneran. Klub Arab siap lempar tawaran 350 juta euro atau sekitar 7,6 triliun rupiah untuk merebut bintang utama Real Madrid itu. Triliun, bro. Bukan sekadar gaji selangit, tapi tawaran gila yang bisa bikin siapa aja goyah. Bahkan pemain yang katanya cinta mati sama Madrid, lo pikir cuma rumor biasa? Nggak. Ini bukan cerita karangan. Ini bagian dari rencana besar Arab Saudi buat ambil alih peta sepak bola dunia. Bayangin, lo masih 25 tahun, baru aja jadi pemain nomor 7 di Real Madrid, klub terbesar dunia. Dan tiba-tiba lo ditawarin gaji hampir 1 triliun rupiah per minggu buat pindah. Gimana? Lo bisa nolak? Tapi Vinicius bukan orang sembarangan. Dia bukan bintang TikTok yang viral semusim. Dia ini simbol generasi baru Madrid pasca Ronaldo. Dia yang bawa semangat baru di Bernabeu, bahkan waktu Mbappe nolak Madrid, Vinicius lah yang tetap berdiri paling depan.
Tapi, masalahnya, semua orang punya harga, dan 350 juta euro itu udah di luar logika sepak bola. Mereka nggak cuma pengen beli Vinicius, mereka pengen tunjukin ke dunia. Kami bisa beli siapa aja yang kami mau, dan kalau Vinicius beneran pindah, lo tahu artinya apa? Era kejayaan Eropa bakal mulai tenggelam. Arab Saudi bukan cuma beli pemain. Mereka beli atensi, beli kredibilitas, dan sekarang, mereka pengen beli masa depan sepak bola. Coba lo pikir, CR7 udah di sana. Benzema juga, Conte, Mahrez, Firmino, Mane, Ruben Neves. Semua pelan-pelan pindah. Dulu kita bilang, Liga Arab itu tempat pensiun. Sekarang, gajinya lebih tinggi dari Premier League, fasilitasnya modern, dan stadionnya gila. Plus, proyek nasional mereka dukung penuh sepak bola. Jadi ini bukan sekadar hobi Sultan, tapi strategi global. Real Madrid jelas gak mau kehilangan Vinicius. Bukan cuma soal skill, tapi soal citra. Kalau pemain seperti Vini bisa dibeli, berarti siapapun bisa. Itu bisa jadi sinyal kehancuran dominasi klub-klub top Eropa. Dan lo tahu yang lebih ngeri? Kalau Vinicius ke Arab, kita bisa lihat dia satu lapangan lagi sama Ronaldo. CR7 versus Vini, duel ayah dan anak dalam versi Liga Arab. Gila, dunia kebalik. Tapi di sisi lain, kita juga tahu, Vinicius punya jiwa kompetitif. Dia senang lawan Barcelona, nikmatin panggung Liga Champions, dan punya ambisi jadi legenda Madrid. Bahkan saat dihina rasis, dia tetap berdiri tegak dan buktikan kualitasnya. Jadi sekarang tinggal satu pertanyaan besar. Lo pikir Vinicius bakal tergoda triliunan rupiah itu? Atau tetap loyal dan jadi penerus CR7 sejati? Dunia sepak bola lagi dalam masa transisi. Bukan cuma soal transfer pemain, tapi soal siapa yang pegang kendali. Uang, sejarah, atau ambisi? Dan cerita Vinicius ini bisa jadi titik baliknya. Tapi kamu tahu kenapa Madrid bisa santai meskipun Vinicius digoda 76 triliun rupiah? Karena duit mereka nggak cuma dari jual pemain. Real Madrid bisa dapat 1,3 miliar euro. Cuma dari stadion doang. Yap, Bernabeu sekarang bukan sekadar lapangan bola. Udah kayak mall, hotel, sampai venue konser kelas dunia. Bahkan ada rencana buat dipakai NFL segala. Gila sih. Ini bukan cuma klub bola, tapi mesin uang yang nggak ada matinya. Ini koin receh. Pertama, stadion mereka, Santiago Bernabeu, sekarang bukan sekadar tempat nendang bola. Udah disulap jadi stadion multifungsi supermodern. Bisa dipakai Baiklah, itu saja pembahasan kita kali ini. Bagi kalian yang nggak mau ketinggalan berita bola terbaru dari kami, silahkan klik tombol subscribe dan loncengnya. Dan terima kasih telah menonton. Sampai jumpa guys.